70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-271 ini, didukung oleh para pemain, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Wiwi Warsono sebagai Raja Patni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, padukuhan Majapahit diselimuti kesunyian yang mencekam. Sudah beberapa saat lamanya, Dia Sanggrama Wijaya berada di dalam biliknya. Bekas Pangeran Singasari itu duduk bersila di atas tikar pandan. Sekali waktu tangannya bergerak meraih kuku ladupa atau stangki, kemudian mencelupkannya ke dalam bara api di atas tungku kecil. Asap yang berbau harum pun
menyebar sampai ke halaman. Duh Sang Hyang Widiwasa, wahai para dewa yang bersemayam di atas langit-langit hati manusia, dengarkanlah permohonanku malam ini. Malam ini adalah malam yang sangat menentukan bagi kami, orang-orang yang berjuang di atas panji-panji Majapahit. Kami berjuang bersama-sama untuk memberantas angkara murka. Kami berjuang di atas jalan kebenaran. Lindungilah kami dalam peperangan nanti. Wahai para dewata yang berkuasa di atas bumi dan di dalam kerajaan gaib. Duh Ayahanda Dyah Lembutar, doa ini juga kupanjatkan untukmu. Lindungilah putramu. Lindungilah Dyah Sangramawijaya. Kemana anak laki-lakimu ini melangkahkan kaki? Hamba mohon doa restu Ayahanda Dyah Lembutar. Hamba juga mohon doa restu dari Kakenda Narasingamurti. Sekarang ini, di pundak cucumu terletak beban yang sangat berat. Namun beban itu mengandung nilai-nilai yang sangat luhur. Karena itu, Kakenda Narasingamurti, juga Ayahanda Dyah Lembutar, berikanlah ketabahan hati dan berikanlah bimbingan tangan-tanganmu yang bijaksana, agar anakmu dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Duh Sang Hyang Widi, akhirnya aku serahkan semuanya kepada kebijaksanaanmu. Kaulah yang mengatur isi dunia ini. Kami hanyalah sekedar menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendakmu semata-mata. Kau belum juga tidur, Dinda Rajapatni? Barangkali malam ini hamba tidak bisa tidur. Karena besok pagi Kakang Wijaya akan berangkat ke medan peperangan. Hamba, Yunda Pratnya Paramita, Yunda Mahadewi, dan Yunda Tribuana akan mengadakan sesaji bersama-sama. Kami ingin menyajikan doa kepada para dewa dan arwah leluhur. Kami ingin Kakang Wijaya selamat dalam menjalankan tugas-tugas bagi satria utama. Terima kasih atas pengertianmu, Dinda Rajapatni. Kalian berempat memang istri-istri yang baik. Kalian mengerti apa yang menjadi kebutuhan suami. Aku sangat berhutang budi pada kalian. Kakang Wijaya tidak boleh berkata begitu. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami, istri-istrimu. Dinda Rajapatni. Iya, Kakang Wijaya. Barangkali 2 atau 3 hari lagi, aku sudah akan berada di tengah-tengah peperangan. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa kembali lagi ke Majapahit. Kami semua, seluruh warga desa Majapahit memang bertekad untuk menang. Tapi menang ataupun kalah bukan menjadi wewenang kami. Semalam hamba bermimpi bagus, Kakang Wijaya. Mimpi itu sepertinya membawa pertanda kebahagiaan. Sama sekali bukan mimpi buruk. Hamba terbangun dan merasa sangat lega setiap kali mengingat mimpi itu. Kau mimpi apa, Dinda Rajapatni? Hamba mimpi melihat bulan yang sangat bundar di atas langit. Warna bulan itu kuning keemasan. Bulan itu berenang, timbul tenggelam di dalam mega-mega tipis. Mendadak,
bulan itu bersinar terang. Kemudian perlahan-lahan jatuh bagikan tergelincir di angkasa. Pada saat itu hamba melihat Kakang Wijaya berdiri di atas padang rumput. Kakang Wijaya berdiri dengan tegak perkasa dalam pakaian keprajuritan. Selanjutnya hamba melihat bulan itu jatuh di atas ubun-ubun Kakang Wijaya. Kemudian lenyap. Hamba lalu terbangun. Oh, mimpi kejatuhan rembulan adalah mimpi yang bagus alamatnya. Iya, mudah-mudahan saja mimpi yang kau lihat semalam merupakan petunjuk dari para dewa. Merupakan pertanda baik bagi kita semua, Dinda. Hamba juga berharap demikian, Kakang Wijaya. Baiklah, Dinda Rajapatni. Kalau kau bersama saudara-saudaramu ingin membuat sesaji, silakan. Aku akan menemui Tuan Arya Wiraraja dan membicarakan sesuatu yang penting. Sehubungan dengan rencana penyerbuan ke kota Kediri nanti. Silahkan, Kakang Wijaya. Kami, istri-istrimu, akan selalu mendoakan keberangkatanmu ke medan perang nanti. Ada apa, Kamandano? Bagaimana persiapanmu? Maksudmu? Barangkali kalau tidak ada hambatan, malam ini juga kita berangkat meninggalkan Majapahit. Aku sudah siap untuk berangkat, Kamandano. Aku tidak membutuhkan persiapan terlalu banyak. Pasukan asing itu harus segera diusir dari bumi Kediri. Demikianlah tekad yang sudah dicanangkan oleh Gusti Sangramawijaya. Pasukan asing itu telah merampok kemenangan kita. Mereka telah mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Itulah sebabnya kita harus berperang untuk merebut apa yang menjadi hak kita. Iya, aku sudah siap untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Aku rela menyerahkan nyawaku untuk Majapahit. Aku tidak ingin mengecewakan ayahanda banyak kapuk. Ya, sekalipun sekarang ini ayahanda sudah tiada. Tapi aku tidak ingin mengecewakan beliau. Aku ingin menjadi anak gadisnya yang baik. Berbakti dan menuruti kata-kata orang tua. Amanat orang tua. Memang merupakan kewajiban seorang anak yang paling utama. Sikapmu itu sangat terpuji, Sakawuni. Kau melangkah di jalan yang benar. Kau pasti akan memperoleh apa yang kau inginkan pada suatu saat nanti. Tak banyak yang kuinginkan lagi di dunia ini, Kamandano. Rasanya, semenjak ayahanda tiada lagi, hidupku menjadi sangat sepi. Selama ini aku selalu mendambakan kehadiran seorang ayah. Seorang laki-laki kepada siapa aku bisa menyebutnya sebagai ayah. Tapi, ya, beliau sekarang sudah tiada lagi. Sudah meninggalkan diriku untuk selama-lamanya. Rasanya hidupku menjadi kosong dan hampa. Sakawuni, aku bisa memahami perasaanmu. Memang sangat menyedihkan jika kita harus menerima kenyataan untuk berpisah dengan orang yang kita cintai. Iya. Tapi membiarkan diri kita berlarut-larut dalam kesedihan, itu juga tidak adil. Kau harus segera bisa melupakan kesedihanmu, Buni. Aku kira hal itu mudah untuk diucapkan, dinasehatkan. Tapi sangat sulit bagi mereka yang mengalaminya sendiri. Ya, benar, Buni. Tapi bagaimanapun juga, nasihat itu perlu. Nasihat merupakan bukti bahwa kita tidaklah hidup sendiri. Sudahlah, Kamandano. Terima kasih atas pengertianmu dan maksud-maksud baikmu padaku. Sekarang ini, bukankah lebih baik kita berkumpul bersama yang lain? Iya. Paman Lembu Sora, Kakang Ranggalawe, dan yang lain sudah berada di rumah kediaman Gusti Sangramawijaya. Sebaiknya kita segera pergi ke sana.
Pokoknya tentara asing itu harus segera diusir dari tanah Jawa. Lebih cepat lebih baik. Tenang, Ranggalawe. Perang yang akan kita hadapi ini nanti bukanlah permainan anak-anak. Prajurit Tartar bukanlah prajurit-prajurit sembarangan. Kalau mereka sudah berani datang jauh-jauh dari negeri seberang dengan menempuh bahaya, baik di darat maupun di laut, itu merupakan bukti mereka adalah prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Musuh-musuh kita kali ini tidak bisa kita anggap enteng. Karena itu, kita harus mengadakan persiapan dan perencanaan yang sebaik-baiknya. Jika penyerbuan ini nanti gagal, maka tamatlah sudah riwayat Majapahit. Benar, Paman Lembusora. Kalau kita tidak dapat menggunakan peluang emas ini dengan sebaik-baiknya, maka masa depan Majapahit akan suram. Aku sama sekali tidak bermaksud meremehkan kekuatan lawan, Paman Lembusora. Tapi kita juga harus yakin bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Walaupun sebenarnya dalam hati kecilku tidak rela melihat rakyat jelata diikutsertakan dalam peperangan ini nanti. Itu kemauan mereka sendiri, Ranggalawe. Dan Gusti Sangramawijaya sudah mengizinkannya. Ya, aku dapat menerima alasan Gusti Sangramawijaya untuk mengikutsertakan mereka. Memang, tiap warga negara yang baik pasti akan merasa terpanggil untuk membela kehormatan negerinya. Tapi kata-kata Ramapati sungguh tidak mengenakan telinga. Ramapati menganggap rakyat sama sekali bukan manusia. Kukira orang yang bernama Ramapati itu sama sekali tidak tepat untuk menjadi pendamping Gusti Sangramawijaya. Dia terlalu berdarah dingin. Sudahlah, Ranggalawe. Pada saat-saat seperti sekarang ini, tidak baik kita membicarakan keburukan teman sendiri. Lebih baik kita memacu semangat. Kita berusaha untuk bersatu padu dalam menanggulangi musuh. Ketika mereka bertiga tengah sibuk berbincang-bincang di halaman, pada saat itu dia Sang Ramawijaya keluar dari ruangan tengah dengan diiringkan Nambi dan Sang Ramapati. Lembusora, Ranggalawe, Kebo Anabrang, serta yang lain segera bergegas melangkah ke serambi depan. Kukira kita semuanya sudah berkumpul dengan lengkap di ruangan pendopo ini. Apakah masih ada yang ketinggalan, Paman Lembusora? Tidak, Gusti. Semuanya sudah hadir. Lalu bagaimana dengan persiapan kalian? Apakah masih ada yang tercecer? Sepertinya semuanya sudah beres, Gusti. Setiap saat, jika Gusti menginginkan, prajurit-prajurit dan seluruh warga desa yang ingin ikut berjuang dapat dikumpulkan. Terima kasih, Paman Lembusora. Bagaimana persiapanmu, Kakang Ranggalawi? Semuanya berjalan dengan lancar, Gusti. Pasukan pemanah, pasukan berkuda, pasukan pedang, laskar tombak ataupun laskar-laskar yang lain sudah siap menerima perintah Gusti untuk bergerak ke kota Kediri. Syukurlah kalau begitu. Sekarang marilah kita dengarkan pengarahan langsung dari Tuan Arya Wiraraja. Tuan Arya Wiraraja, silakan Tuan. Terima kasih, Gusti. Seperti yang sudah hamba kemukakan beberapa waktu yang lalu, rencana penyerbuan ini akan diawali dengan Adi Lembusoro dan Ronggolawe yang menyamar sebagai putri-putri boyongan. Mereka akan dikawal dengan 200 orang prajurit. Sementara itu prajurit-prajurit yang lain, baik dari pasukan pemanah, laskar berkuda, ataupun laskar tombak, mengadakan pengepungan terhadap benteng Istana Kediri. Kalau ada kesempatan baik, mereka juga bisa mengadakan serangan-serangan pendadakan atau pembokongan. Ada satu hal yang menguntungkan kita semua, Gusti. Seperti yang sudah dilaporkan para telik sandi, pasukan Tartar sekarang ini sedang mabuk kemenangan. Mereka pasti akan lengah
begitu mendadak kita mengadakan penyerangan. Dan kita tidak perlu menunggu terlalu lama, memberi kesempatan mereka mengadakan perlawanan. Tetapi serentak bergerak. Tugas masing-masing prajurit adalah membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Lalu kapan sebaiknya kita berangkat, Tuan Arya Wiraraja? Kalau memang semuanya sudah siap, kita bisa berangkat malam ini juga, Gusti. Tapi sebelumnya, kumpulkanlah mereka di tengah-tengah lapangan rumput, supaya Gusti Sanggrama Wijaya sendiri langsung bisa memberikan pengarahan sekadarnya. Di samping itu, juga Gusti harus bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat berjuang mereka. Baiklah. Sekarang kumpulkan mereka semuanya di atas lapangan rumput, Paman Lembusora. Sebentar lagi aku akan datang. Baik, Gusti. Para prajurit-prajurit Majapahit, baik dari Laskar Pemanah, Laskar Pedang, ataupun laskar-laskar yang lain. Baik prajurit-prajurit yang berpangkat rendah, ataupun yang berpangkat tinggi. Juga kalian seluruh warga desa dari berbagai pelosok desa, yang telah bersepakat dan bertekad untuk berjuang bersama-sama mengusir tentara asing dari bumi Jawa. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi kita semuanya. Malam ini adalah malam yang paling menentukan. Karena di atas pundak-pundak kalian, di atas tangan-tangan kalian yang perkasa, terletak masa depan Majapahit tercinta. Hidup Sanggrama Wijaya, hidup Sanggrama Wijaya, hidup Majapahit, hidup Majapahit. Dengan perasaan haru dan bangga, Dia Sanggrama Wijaya berdiri di atas sebongkah batu, menghadapi rakyatnya, menghadapi para prajurit-prajuritnya. Bulan muda mengambang di atas langit, angin dingin turun dari lereng gunung Penanggungan, menyusup di bawah pohon-pohon hutan tarik. Dia Sanggrama Wijaya tengadah ke angkasa, seolah ingin meminta kekuatan dari para dewata. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya dalam episode Pemberontakan Ranggal Lawe ini. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-272 ini, didukung oleh para pemain, Haris Tiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Beni Indrahadi sebagai Sipi, Edi Johan sebagai Ike Mese, Mogan sebagai Kausing, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Nusri Nurdin sebagai Lembusora,
Idris Apandi sebagai Ramapati, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Rusli sebagai Ranggalawe, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Edos sebagai prajurit Tartar, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, seluruh warga desa Padukuhan Majapahit berkumpul di lapangan rumput, kurang lebih 2 pal jauhnya dari rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Mereka terdiri dari prajurit-prajurit Majapahit dan warga desa dari berbagai pelosok daerah. Nampak prajurit-prajurit berdiri berjajar di barisan depan. Mereka semuanya bersenjata lengkap. Ada laskar pemanah, laskar tombak, laskar pedang, laskar keris ataupun laskar-laskar yang lain. Laskar berkuda nampak berada di pinggiran lapangan, sedangkan warga desa berada di bagian belakang barisan. Mereka pun bersenjata. Ada yang menggenggam pedang, golok ataupun celurit. Semuanya dia mendengarkan Dyah Sanggramawijaya yang tengah memberikan pengarahan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, malam ini adalah malam yang bersejarah bagi pertumbuhan Majapahit. Malam ini juga kita akan berangkat menuju kota Kediri untuk mengusir tentara asing. Malam ini kita memikul tugas dan beban yang sangat berat, namun bernilai amat mulia. Masa depan Majapahit yang kita cintai terletak di tangan-tangan kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bersatu padu. Marilah kita menyatukan hati dan hasrat kita semua. Marilah kita berperang di jalan kebenaran. Kalau kita mampu bertempur dengan gigih, penuh semangat, bersatu padu saling membahu, aku yakin kita akan memperoleh kemenangan. Tentara asing itu pasti akan kita usir dari bumi Jawa, bumi yang menjadi hak waris kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tak ada lagi yang hendak kukatakan pada kalian semuanya. Selanjutnya, marilah kita kobarkan semangat perjuangan kita. Dengan demikian niscaya musuh-musuh Majapahit dapat kita nyakan. Hidup Gusti Sanggramawijaya. Maka demikianlah, seperti yang telah dicatatkan oleh bunyi sejarah. Pada malam tanggal 20 bulan Waisaka tahun 1293, tentara Majapahit bergerak perlahan-lahan menuju kota Daha atau kota Kediri. Mereka bergerak secara diam-diam. Mereka bergerak menyusuri hutan tarik, kemudian berjalan di sepanjang tepian anak sungai Brantas. Jumlah mereka seluruhnya hampir mencapai 7.000 orang.
Sementara itu, di Istana Kediri masih nampak prajurit-prajurit Tartar sibuk berpesta pora. Para ledek atau penari memperagakan aneka macam suguhan tari yang memikat. Para niaga sibuk memperdengarkan gending-gending yang menawan. Mereka nampaknya berusaha untuk menyenangkan prajurit-prajurit Tartar yang tengah mabuk kemenangan. Bagaimanapun juga, aku menyesalkan keputusanmu membiarkan Sanggrama Wijaya kembali ke Majapahit, Panglima Ikemese. Ya, seharusnya Panglima tidak begitu saja mempercayai mereka. Iya, aku pun menyesali keputusan itu, Panglima Sipi. Sekarang aku merasakan kekhawatiran. Seharusnya aku tidak mengizinkan Tuan Sanggrama Wijaya kembali ke Majapahit. Apakah ada kemungkinan mereka akan berbalik menyerang kita, Panglima Ikemese? Kemungkinan seperti itu selalu ada, Panglima Kausi. Kita belum kenal watak-watak penghuni bumi Jawa ini. Tetapi kukira orang seperti Tuan Arya Wiraraja cukup cerdik. Dia juga terkenal sebagai salah seorang ahli siasat perang. Tapi belum ada kepastian bahwa mereka bermaksud buruk terhadap kita. Semuanya ini barangkali hanya praduga-praduga kita saja. Tidak ada alasan yang tepat untuk mencurigai mereka. Mengapa tidak, Panglima Kausi? Sekarang ini, kita berada di negeri lain. Kita sama sekali tidak kenal seluk-beluk daerah ini. Kita menjadi orang asing di tempat ini. Bagaimanapun juga, aku merasakan keadaan kita sangat rawan. Kalau sampai Tuan Sanggrama Wijaya bersama pasukan Majapahitnya berbalik menyerang, kukira keadaan kita akan sangat terjepit. Kalau begitu, ya, kita terpaksa mengadakan perlawanan. Kalau orang-orang Majapahit berbuat curang, hendak menikam kita dari belakang, ya, kita terpaksa memukul mereka. Kita adalah prajurit-prajurit, dan kita berangkat ke tanah Jawa ini dengan dilengkapi perlengkapan perang. Kukira kita tidak perlu merasa gentar melawan siapapun yang hendak berusaha menggagalkan usaha kita. Benar, Panglima Kausi. Namun begitu, kita harus memikirkan keselamatan kita juga. Sebab kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk menimpa prajurit-prajurit Tartar, kita harus mempertanggungjawabkannya di depan Kaisar Kubilai Khan. Nah, sekarang bagaimana sebaiknya, Panglima Ikemese? Kukira kita tidak bisa tinggal diam di tempat ini dan menunggu diserang. Sabar, Panglima Sipi. Belum tentu Sanggrama Wijaya dan pasukan Majapahitnya akan menyerang kita. Lagi pula kita sudah mengutus Perwira Yungpo bersama 14 prajurit Tartar untuk mengawal mereka. Ya, tapi apa artinya 14 orang prajurit Tartar? Orang-orang Majapahit itu bisa saja berbuat sesuatu terhadap mereka di tengah jalan. Kita boleh curiga, Panglima Sipi, tapi jangan terlalu jauh. Akibatnya justru akan membuat kerugian diri kita sendiri. Benar, Panglima Kausi. Paling tidak, hal seperti ini justru akan membuat kita tidak tenang. Maka sekarang, sebaiknya kita tunggu saja perkembangan. Kita tunggu barang 2 atau 3 hari lagi. Kalau sampai 2 atau 3 hari lagi Tuan Sanggrama Wijaya belum juga muncul, barulah kita berangkat ke Majapahit untuk menyusul mereka. Dan kalau memang terbukti Sanggrama Wijaya meliciki kita, maka kita tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Majapahit akan kita gempur. Bagaimanapun juga, kita harus membela kehormatan dan harga diri prajurit-prajurit Tartar. Sementara itu, pasukan Majapahit terus bergerak menuju kota Daha. Mereka istirahat sejenak di pinggiran sungai Brantas. Cahaya sang surya mulai nampak lemah. Sinarnya membiaskan warna kemerah-merahan di atas awan. Kita sudah cukup lama istirahat di sini, Tuan Wiraraja. Ya, agaknya kita masih harus istirahat sejenak, Gusti. Kita tunggu sampai malam tiba.
Mereka nampaknya sudah mulai gelisah, Kakang Wiraraja. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk meneruskan perjalanan ke kota Kediri. Mereka harus bersabar, Adi Lembu Soro. Kalian harus bisa menyabarkan hati mereka. Untuk memperoleh kemenangan di dalam perang, kita harus bisa menahan hawa nafsu. Kita harus mampu mengendalikan diri, kemudian berpikir dengan sehat. Janganlah kita sampai terpancing untuk berbuat sembrono. Hal itu bisa mengakibatkan kegagalan. Jadi kita harus menunggu di sini sampai malam tiba, Tuan Wiraraja. Iya, Gusti. Kita tunggu saja di sini sampai matahari tenggelam nanti. Begitu hari mulai gelap, barulah kita melanjutkan perjalanan. Prajurit Majapahit dan warga desa yang menyertai mereka nampak sudah tidak sabar lagi. Mereka menunggu dengan gelisah. Ada yang duduk di bawah pohon, ada yang duduk di balik bongkahan batu, dan ada yang bergerombol di sepanjang tebing sungai. Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Gajah Biru, Rekrian Demung, dan Rapodang terus-menerus mengawasi tingkah laku mereka. Sementara itu sinar matahari sudah semakin lemah. Bola dunia yang memancar dari pagi hari itu semakin hari semakin memudar cahayanya. Dan tak lama kemudian, bola itu pun menggelinding jatuh ke mulut Cakrawala. Maka begitu hari mulai gelap, pasukan Majapahit kembali bergerak meneruskan perjalanan. Mereka mulai menyeberangi Sungai Brantas. Di tepian kota Daha, Tuan Wiraraja. Benar, Gusti. Biarlah mereka istirahat barang sejenak. Ya, mereka nampaknya cukup lelah setelah berjalan agak jauh. Mereka membutuhkan istirahat, Gusti. Oh, ada apa, Paman Lembu Sora? Rapodang hendak melaporkan sesuatu yang penting, Gusti. Ayo, Rapodang, cepat laporkan. Apa yang hendak kau laporkan, Rapodang? Beberapa orang Telik Sandi yang sudah berjalan mendahului kita melaporkan bahwa prajurit-prajurit Tartar masih dalam keadaan lengah, Gusti. Mereka masih sibuk berpesta pora di Balai Paseban Agung Istana Kediri. Oh, iya. Apakah tidak ada prajurit-prajurit yang meronda di dalam kota? Ada juga, Gusti. Tapi jumlah mereka tidak terlalu banyak. Mereka mengadakan tugas ronda keliling secara bergiliran. Paling banyak jumlah mereka hanya mencapai 20 orang, Gusti. Oh, iya. Bagaimana Tuan Wiraraja? Apakah kita bisa bergerak sekarang? Sekali lagi hamba ingin menekankan bahwa perang ini adalah perang malam, Gusti. Perang gerilya, bukan perang terbuka. Jadi kita lebih menitik beratkan pada usaha-usaha pembokongan, pendadakan, ataupun penyergapan. Sebab jika kita terlibat dalam perang terbuka, hamba khawatir prajurit-prajurit kita akan kesulitan menghadapi prajurit-prajurit Tartar yang terkenal tangguh dan berani, Gusti. Oh, baiklah. Lalu bagaimana dengan rencana Tuan tentang 2 orang putri boyongan itu, Tuan? Hamba kira sekarang ini sudah saatnya untuk disiapkan sebuah tandu. 8 orang akan mendukung tandu itu memasuki pintu gerbang bagian depan. Adi Lembu Soro dan Ronggolawe yang menyamar sebagai putri boyongan duduk di dalam tandu. Sementara 200 orang prajurit mengawal mereka di belakang. Bagaimana Lembu Soro? Apa kau sudah siap? Dan bagaimana dengan kau, Ronggolawe? Saya sudah siap, Kakang Wiraraja. Saya akan segera mengenakan pakaian penyamaran. Hamba juga sudah siap, Ayahanda Wiraraja. Ayahanda tidak perlu merasa khawatir.
Hamba sudah siap dengan keris Megalamat yang hamba selipkan di paha kanan hamba. Bagus. Kalau memang kalian sudah siap, kita bisa berangkat sekarang juga. Ayo cepat, kalian berpakaian dan segera siapkan tandu. Pakaian seorang putri keraton. Lembu Sora menyembunyikan pedangnya di belakang punggungnya, sementara Ranggalawe menyelipkan kerisnya di pahanya. Mereka berdua kemudian naik ke atas tandu. 8 orang prajurit Majapahit segera mendukung mereka. Arya Wiraraja memberikan aba-aba, dan tandu itu pun bergerak perlahan-lahan. 200 orang prajurit dari Laskar Tombak dan Laskar Pedang mengiring di belakang mereka. Kabuan Abraham. Iya, Gusti. Beritahukan kepada seluruh warga desa agar mereka bersiap-siap mengadakan penyerangan. Begitu terjadi pertempuran sengit antara pasukan Majapahit dan prajurit-prajurit Tartar, mereka harus segera memukul apa saja untuk mengacaukan pertahanan musuh. Mereka harus memperdengarkan suara yang hiruk-pikuk, hingar-bingar, supaya prajurit-prajurit musuh mengira bahwa tentara kita berjumlah banyak. Baik, Gusti. Panglima Sipi, hamba mau melaporkan sesuatu, Panglima. Ada apa, prajurit? Kalau kau belum puas minum, kau boleh minta dilayani oleh orang-orang Kediri itu. Jangan ganggu aku. Ampun, Panglima. Hamba ingin melaporkan sesuatu yang penting. Tuan Sanggrama Wijaya sudah datang bersama 200 orang prajurit Majapahit. Apa? Tuan Sanggrama Wijaya? Betul. Di mana mereka? Mereka menunggu di dekat pintu gerbang bagian depan, Panglima. Apakah mereka bisa kita persilahkan masuk? Tunggu. Tunggu dulu, prajurit. Biar aku yang akan menemui mereka. Kau tadi mengatakan bahwa Sanggrama Wijaya dikawal oleh pasukan Majapahit. Benar? Apakah mereka berjumlah cukup banyak? Tidak, Panglima. Mereka kurang lebih berjumlah hanya 200 orang. Ya, bagus. Ayo, antarkan aku ke sana, prajurit. Panglima Sipi dalam keadaan setengah babuk segera bergegas melangkah diiringkan 2 orang prajurit Tartar. Panglima perang kerajaan Mongolia itu terus berjalan meninggalkan Balai Paseban Agung Istana Kediri. Dan tak lama kemudian dia sudah tiba di depan pintu gerbang depan Istana Kediri. Panglima Sipi segera melompat turun dari atas punggung kuda.
Dia Sang Gramawijaya nampak berjalan perlahan mendekatinya. Panglima Sipi berdiri tegak menunggu kehadiran Dia Sang Gramawijaya yang berjalan perlahan-lahan menghampirinya. Sebuah tandu yang diberi hiasan warna-warni ikut bergerak bersama-sama dengan Dia Sang Gramawijaya. Sementara 200 prajurit Majapahit tetap berdiri di belakang mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan pasukan Majapahit? Apakah Dia Sang Gramawijaya akan berhasil mengusir prajurit-prajurit asing dari bumi Kediri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel.